Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Febrilia akan mencoba menjelaskan kepada teman-teman semua tentang fotosintesis. Merupakan pada umumnya pengertian dari fotosintesis itu adalah proses memasak makanan, di mana proses memasak makanan itu berupa glukosa pada tumbuhan yang menggunakan zat hara, air, dan karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari. Di sini dalam fotosintesis itu terjadi ada namanya klorofil atau zat hijau daun. Klorofil zat hijau daun itu adalah berupa pigmen hijau tumbuhan yang penting dalam proses fotosintesis. Pigmen itu ada pada tumbuhan alga dan atau cyanobacteria. Di sini kita akan membahas tentang transfer elektron dan pigmen, di mana proses fotosintesis itu tidak berlangsung pada semua sel, tetapi hanya pada sel yang mengandung pigmen fotosintetik. Kloroplas adalah salah satu pigmen fotosintetik yang berperan penting dalam proses fotosintesis yang menyerap energi matahari. Persamaan reaksi kimia fotosintesis itu adalah yang pertama H2O atau air ditambah dengan karbon dioksida atau CO2 ditambah cahaya akan menghasilkan dengan H2O atau glukosa ditambah dengan oksigen atau O2. Di dalam pada fotosintesis itu ada yang namanya reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang itu terjadi di grana, reaksi gelap itu terjadi di stroma. Nah, kita bahas satu persatu pada reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu disebut juga dengan aliran elektron non-siklik. Langkah awal dari reaksi terang itu adalah transfer elektron yang tereksitasi dari klorofil pusat menuju reaksi aseptor yang diuraikan menjadi dua ion hidrogen dan atom oksigen yang kemudian melepaskan O2. Elektron yang berasal dari atom hidrogen menggantikan elektron yang hilang. Adanya elektron ini akan menghasilkan energi-energi yang kemudian tersimpan sebagai ATP. Proses pembentukan ATP disebut dengan fotofosforilasi non-siklik. Setelah elektron mencapai fotosistem 1, pada puncak P700 elektron ditangkap oleh aseptor primer. Elektron melalui rantai transfer elektron. Setelah elektron mencapai fotosistem 1 atau P700, elektron akan ditangkap oleh aseptor primer. Elektron melalui rantai transfer elektron. Elektron kedua yaitu melalui protein yang mengandung ferredoksin. Enzim NADPH reduktase mentransfer elektron ke NADP yang menyimpan elektron berenergi tinggi yang akan digunakan dalam proses selanjutnya, sehingga pada reaksi terang akan menghasilkan ATP dan NADPH. Selanjutnya, aliran elektron siklik atau disebut juga dengan reaksi gelap. Elektron aseptor primer fotosistem 1 akan dikembalikan ke fotosistem 1 melalui FD, kompleks sitokrom dan plastocyanin. Pada aliran ini terjadi produksi ATP, namun tidak membentuk NADPH, serta tidak terjadi pelepasan molekul O2. Pada tahap ini tidak menggunakan energi cahaya sehingga disebut dengan reaksi gelap. Pada tahap ini, bahan-bahan yang dihasilkan reaksi terang akan digunakan dalam sebuah siklus Kelvin. ATP yang sebagai sumber energi, NADPH sebagai tenaga produksi untuk penambahan elektron berenergi tinggi. Pada tahap ini disintesis molekul dengan melalui 3 tahapan. Yang pertama, fiksasi karbon. Gula berkarbon 5 ribosa bifosfat mengikat CO2 membentuk senyawa CO2 membentuk senyawa intermediate yang kurang stabil sehingga membentuk 3 trifosfoliserat. Pembentukan disebut di katalis enzim RUBP karboksilase. Selanjutnya reduksi. Pada tahap selanjutnya setiap molekul trigasfilofat itu
akan menerima gugus fosfat dari ATP sehingga membentuk satu tribifosfoliserat. Elektron dari NADPH mereduksi molekul tersebut dan terbentuk 6 molekul gliseraldehid atau 3 fosfat. 1 molekul akan keluar sebagai molekul gula, glukosa, dan senyawa organik yang diperlukan tumbuhan, sedangkan 5 molekul yang lainnya akan masuk ke regenerasi. Pada regenerasi RUBP sebagai pengikat CO2 dibentuk kembali molekul G3P. RUBP dapat mengikat CO2 lagi dan siklus Kelvin dapat berlanjut. Molekul gula tidak hanya membentuk reaksi terang Kelvin saja, gabungan disebut dengan menghasilkan proses fotosintesis. Selanjutnya fiksasi CO2, di mana fiksasi CO2 ini atau karbon dioksida ini merupakan reaksi gelap yang distimulasi oleh pencahayaan kloroplas. Fiksasi CO2 melewati proses karboksilasi, reduksi, dan regenerasi. Karboksilasi melibatkan penambahan CO2 dan H2O ke RUBP yang membentuk trifosfogliserat. Tahap pertama dalam penambahan CO2 pada fosfoenovirupat untuk membentuk oksalosetat memiliki 4 karbon. Enzim karboksilase menambah CO2 pada PEP. Setelah memfiksasi CO2, sel mesofil mengirim keluar produk berkarbon 4 ke sel seludang berkas pembuluh melalui melepaskan CO2 yang diasimilasi ulang ke dalam materi organik oleh Rubisco dan siklus Kelvin. Siklus Kelvin akan menjadi 3 tahap, yaitu fiksasi karbon, molekul CO2 yang diikat dari ribolosa difosfat atau RUBP dengan bantuan karboksilase atau Rubisco. Reaksi ini akan menghasilkan trifosfoliserat. Selanjutnya reduksi. Tiap molekul trifosfoliserat menerima gugus fosfat baru dari ATP yang menghasilkan 1 difosfoliserat. Selanjutnya 1,3 difosfoliserat reduksi oleh sepasang elektron dari NADPH yang menjadi gliseraldehid trifosfat. Selanjutnya regenerasi akseptor CO2. 5 molekul G3P disusun ulang dengan langkah terakhir siklus Kelvin yang menjadi 3 molekul RUBP yang siap menerima CO2 kembali. Tanaman C3 dan C4 dan CAM. Yang pertama yaitu tanaman C3 adalah tanaman yang mempunyai lintasan siklus photosynthetic carbon reduction yang sering disebut siklus Kelvin, yang menghasilkan asam organik yang mengandung 3 atom C, dan jaringan yang terlihat pada proses fotosintesis adalah jaringan mesofil. Lintasan itu dimulai dari pengikatan CO2 dengan RBP dan RUBP. Tanaman ini adalah kelompok tumbuhan yang menghasilkan fosfoglyceric acid yang memiliki 3 atom C pada proses fiksasi CO2 oleh riboso difosfat. Tanaman C4 adalah tanaman yang menghasilkan 4 karbon sebagai produk utama penambahan CO2. Ini kelompok tumbuhan yang melakukan persiapan sebelum memasuki siklus Kelvin untuk menyinyalkan keperluan fotorespirasi. Yang selanjutnya tanaman CAM adalah tanaman yang dapat merubah seperti tanaman C3 pada saat pagi hari dan dapat berubah setelah tanaman C4 pada siang hari dan malam hari. Tanaman CAM ini adalah tanaman yang tumbuh di kawasan gurun yang mengambil CO2 di atmosfer membentuk sebagai 4 karbon. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, fotosintesis terjadi pada mesofil, fiksasi CO2 pada malam hari, siklus Kelvin, reaksi gelap terjadi pada siang hari, biasanya tumbuh di stomata, membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari, dan membentuk senyawa 4 karbon, oksalosetat, dan menyimpan CO2.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah perbedaan jenis tumbuhan, umur daun, dan letak daun, fase pertumbuhannya masing-masing tumbuhan, intensitas cahaya matahari, konsentrasi gas CO2, suhu udara, dan ketersediaan air dan unsur hara, dan kesehatan pada daun dan polutan udara. Itulah penyampaian dari materi tentang fotosintesis. Mohon maaf atas kesalahan dan terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.